Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Raja Yosia. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat menarik untuk kita bahas. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Lot. Dalam hidup kita semua dihadapkan pada pilihan, beberapa tampak kecil, tapi sesungguhnya menentukan seluruh arah hidup kita. Kisah Lot, keponakan Abraham, adalah kisah tentang pilihan-pilihan yang membawa berkat sekaligus pelajaran berharga tentang iman, kompromi, dan kasih Tuhan yang tetap setia, bahkan di tengah kehancuran. 1. Lot, keponakan yang dikasihi. Lot tumbuh besar bersama pamannya Abraham, seorang yang dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya dan menuju tanah yang dijanjikan. Sejak awal, Lot ikut dalam perjalanan iman itu. Ia melihat bagaimana Tuhan menuntun Abraham, memberkati setiap langkahnya, dan membuat namanya besar. Karena berjalan bersama Abraham, Lot pun ikut diberkati. Kambing dombanya bertambah banyak, pelayan-pelayannya semakin banyak, dan hartanya pun melimpah. Namun di tengah berkat yang besar itu, timbul satu persoalan tanah yang mereka tempati tidak cukup untuk menampung semua ternak dan pelayan mereka. Para gembala Abraham dan para gembala Lot mulai bertengkar. Situasi yang tadinya penuh damai, kini mulai retak karena urusan harta dan kepentingan. Melihat hal itu, Abraham mengambil langkah bijaksana. Dengan hati yang besar, ia berkata kepada Lot, "Janganlah ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka di hadapanmu? Baiklah engkau memilih kemana engkau mau pergi." Abraham tidak menggunakan kekuasaannya sebagai yang lebih tua. Ia mengutamakan damai daripada keuntungan. Ia memberi Lot kebebasan memilih lebih dulu, padahal secara budaya, hak itu seharusnya milik Abraham. Dan disinilah awal kisah penting Lot dimulai saat pilihan pertama dalam hidupnya akan menentukan segalanya. Makna dari bagian ini adalah, kadang berkat Tuhan bisa menjadi ujian bagi hati kita. Lot diberkati karena ikut Abraham, tapi berkat itu justru menjadi ujian. Apakah ia akan tetap rendah hati atau mulai berjalan dengan caranya sendiri? Abraham mengajarkan bahwa hubungan lebih penting daripada harta. Ia memilih damai, bukan kekuasaan. Tuhan sering menilai bukan seberapa besar berkat yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bersikap terhadap berkat itu. Pesan inspiratif. Berkat sejati bukanlah kekayaan yang banyak, tapi hati yang tetap damai di tengah kelimpahan. Ketika kita memilih damai, Tuhan yang akan menjaga berkat kita. Terkadang, keputusan untuk melepaskan adalah tanda iman yang dewasa. Dari awal kisah ini, kita melihat dua hati yang berbeda. Abraham yang rela melepaskan demi damai, dan Lot yang sebentar lagi akan memilih berdasarkan apa yang ia lihat, bukan apa yang Tuhan kehendaki. 2. Pilihan Lot, Sodom yang menarik hati. Setelah Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih, Lot memandang ke seluruh lembah Yordan. Tanah itu tampak subur, hijau, dan penuh air seperti taman Tuhan. Seperti Mesir yang makmur, Lot berpikir cepat. Inilah tempat terbaik untuk ternakku, hidupku akan makmur di sana. Namun di lembah itu juga berdiri dua kota besar, Sodom dan Gomora. Kedua kota itu terkenal karena kejahatan dan dosa mereka yang besar di hadapan Tuhan. Tapi Lot tidak memedulikan hal itu. Ia tidak berdoa, tidak bertanya pada Tuhan, hanya mengandalkan pandangan matanya sendiri. Lot kemudian memilih lembah Yordan, dan perlahan-lahan ia berkemah semakin dekat ke Sodom.
hingga akhirnya ia tinggal di dalam kota itu. Pada awalnya, Lot hanya ingin mencari tempat yang nyaman. Namun tanpa disadari, kenyamanan itu menarik hatinya menjauh dari Tuhan. Sodom yang megah dan modern tampak menjanjikan, tapi di dalamnya tersembunyi kehancuran moral yang dalam makna dari bagian ini adalah, tidak semua yang tampak indah adalah kehendak Tuhan. Kadang, hal yang terlihat menguntungkan justru menjauhkan kita dari hadirat-Nya. Lot memilih berdasarkan penglihatan lahiriah, bukan pimpinan rohani. Ia menilai dengan mata, bukan dengan iman. Ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan punya konsekuensi, dan satu keputusan yang salah dapat membawa kita jauh dari rencana Tuhan. Pesan inspiratif. Mata bisa menipu, tapi hati yang dipimpin Tuhan takkan salah memilih. Kenyamanan tanpa kebenaran hanyalah jebakan yang halus. Lebih baik hidup sederhana bersama Tuhan daripada makmur di tempat tanpa hadirat-Nya. Lot tidak sadar keputusan itu menjadi awal dari rangkaian penderitaan besar dalam hidupnya. Sebab ketika ia memilih Sodom, ia bukan hanya memilih tanah, ia memilih arah hidupnya. 3. Lot diselamatkan dari Sodom. Tahun-tahun berlalu. Sodom semakin jahat, dosa menjadi hal yang biasa, dan keadilan hampir tidak ada lagi. Namun Tuhan masih mengingat Lot. Meskipun Lot tinggal di kota yang penuh dosa, ia tetap memiliki hati yang peka terhadap kebenaran. Ia sering merasa tersiksa oleh kejahatan di sekitarnya. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Suatu malam, 2 malaikat Tuhan datang ke Sodom. Mereka datang dengan satu tujuan, menyelamatkan Lot dan menghancurkan kota itu. Lot menyambut mereka dengan hormat dan menyiapkan tempat untuk bermalam. Namun warga kota yang jahat datang mengepung rumahnya, ingin melakukan hal yang keji terhadap para tamu itu. Kegelapan moral Sodom kini terlihat begitu jelas. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Malaikat itu kemudian menarik Lot masuk ke rumah dan menutup pintu, lalu memukul orang-orang itu dengan kebutaan. Lalu mereka berkata, "Segera keluarlah dari tempat ini, karena kami akan menghancurkan kota ini. Tuhan telah mendengar tentang dosa yang sangat berat di tempat ini." Lot ragu. Ia menunda-nunda. Mungkin karena hatinya masih terikat dengan apa yang ia miliki di sana, rumah, harta, kehidupan nyaman. Namun Tuhan tidak membiarkannya binasa. Firman Tuhan berkata, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan mereka ditarik oleh kedua malaikat itu, dia, istrinya, dan kedua anak perempuannya, karena belas kasihan Tuhan kepadanya. Kejadian 19 ayat 16. Lot diselamatkan bukan karena ia sempurna, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang besar. Namun, saat mereka melarikan diri, istri Lot menoleh ke belakang, dan seketika menjadi tiang garam. Hatinya masih tertinggal di Sodom. Tubuhnya keluar, tapi jiwanya masih menatap masa lalu. Makna dari bagian ini adalah, kasih Tuhan selalu lebih besar dari kelambanan manusia. Tuhan menarik Lot keluar karena ia mengasihinya. Kita tidak bisa berjalan maju sambil terus menoleh ke masa lalu. Seperti istri Lot, jika hati kita masih terpaut pada dunia, kita akan kehilangan arah rohani. Ketaatan segera adalah kunci keselamatan. Menunda berarti membuka peluang bagi kehancuran. 4. Lot dan kasih karunia Tuhan. Setelah kehancuran Sodom, Lot dan kedua anak perempuannya melarikan diri ke pegunungan. Mereka tinggal di sebuah gua, jauh dari kota, jauh dari keramaian, dan jauh dari segala kemewahan yang dulu mereka nikmati. Dulu, Lot memilih Sodom karena terlihat menjanjikan. Sekarang, ia hanya punya gua sunyi dan kenangan pahit. Semua yang dulu ia kejar telah lenyap dalam sekejap. Namun meski Lot jatuh dalam kesedihan dan kehilangan, Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkannya. Kasih karunia Tuhan masih bekerja, bahkan di tengah kehancuran. Anak-anak Lot yang tersisa bertindak dengan cara yang salah karena ketakutan dan keputusasaan mereka membuat keputusan yang memalukan dan berdosa. Namun,
Bahkan dari situ, Tuhan tetap bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Dari keturunan Lot lahir Moab dan Amon, dua bangsa yang kelak sering menjadi musuh Israel. Namun, dari bangsa Moab kemudian lahir seorang perempuan bernama Ruth yang akhirnya menjadi nenek moyang Raja Daud, dan dari garis itu pula Yesus Kristus lahir. Betapa menakjubkan bahwa bahkan dari masa lalu yang kelam, Tuhan bisa menumbuhkan rencana penebusan yang indah. Makna dari bagian ini adalah kasih karunia Tuhan melampaui kegagalan manusia. Lot mungkin membuat banyak kesalahan, tapi Tuhan tetap bekerja melalui hidupnya. Tuhan tidak pernah menyerah pada manusia, bahkan ketika manusia sudah menyerah pada dirinya sendiri, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk ditebus oleh kasih Tuhan. Dari kisah Lot, kita belajar bahwa keputusan yang salah bisa membawa akibat besar, tetapi kasih Tuhan selalu lebih besar dari kesalahan kita. Lot pernah memilih berdasarkan apa yang matanya lihat, namun Tuhan tetap menolong dan menyelamatkannya. Ia kehilangan banyak hal, rumah, harta, bahkan masa depan yang ia rencanakan, namun ia tidak kehilangan Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup yang hancur dan menulis kisah baru dari masa lalu yang kelam. Mari kita belajar dari Lot agar kita tidak hanya melihat yang indah di dunia, tetapi mencari yang benar di mata Tuhan. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukanlah pilihan yang sempurna, tetapi kasih karunia Tuhan yang tidak pernah gagal. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Lot. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.